السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم لا نهاية له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita seluruhnya, terutama di malam hari yang berbahagia ini. Kita sama-sama duduk di dalam salah satu majelis dari majalisul ilm, di dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini. Di dalamnya kita saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin bapak dan ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah itu wajib meyakini bahwasanya kehidupan dia dalam kehidupan dunia ini itu adalah perkara yang sementara, dan sebentar lagi dia akan melakukan perjalanan yang sesungguhnya perjalanan panjang menuju ke negeri akhirat. Di sanalah kehidupan seorang hamba yang sesungguhnya. Di sanalah kebahagiaan seorang hamba, dan di sana pula ada kesengsaraan yang akan didapatkan oleh sebahagian orang. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika beliau tidur di atas tikar. Kemudian tatkala beliau didatangi oleh para sahabatnya, Nabi terbangun dan duduk menyambut para sahabatnya. Namun para sahabat beliau itu merasa kasihan dengan kondisi Nabi yang tidur di atas tikar. Naam, punggungnya penuh dengan bekas-bekas tikar. Maka para sahabat menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, afala na'ti bika wita'an tattaki'u bih. Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kalau kami datangkan untuk kamu alas pembaringan yang lebih baik, sehingga engkau bisa berbaring di atasnya dengan tenang. Mendengarkan penawaran dari para sahabat beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya
wa ma ana fiha illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma tarakaha wara'ah. Apa urusanku sebenarnya dengan dunia ini? Dan apa sebenarnya kebutuhan saya di dunia ini? Kata Nabi, tidaklah saya hidup dalam kehidupan ini kecuali hanyalah bagaikan seorang yang berada dalam perjalanan jauh, singgah sejenak di bawah sebatang pohon, kemudian setelah itu dia akan meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Pohon inilah ibarat kehidupan dunia yang kita tinggal hinggap singgah sejenak di bawah sebatang pohon itu untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan berikutnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu menyadari bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupannya dalam kehidupan dunia pasti akan berakhir cepat atau lambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada dalam kehidupan dunia ini pasti akan fana, akan sirna. Mungkin kita biasa menyaksikan orang-orang yang telah mendahului kita. Tidakkah kita menyadari bahwa suatu saat kita pun akan mengalami hal yang semisal dengan itu? Mungkin kita biasa menyaksikan orang-orang yang terbujur kaku, dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan. Pernahkah kita menyadari bahwa suatu saat kita pun akan mengalami hal yang serupa dengan apa yang mereka alami? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Kemudian pasti mereka akan dikembalikan kepada kami. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sungguh pahala kalian akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa saja yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faz, pasti mereka akan beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung yang sesungguhnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwa kematian yang dialami oleh seorang hamba itu hakikatnya adalah gerbang pertama yang harus dia lalui untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke negeri akhirat. Perjalanan panjang yang entah berapa lama lagi, perjalanan yang penuh dengan lika-liku, onak dan duri dan kesulitan.
perjalanan panjang yang sangat membutuhkan perbekalan yang cukup untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, sadari betul bahwa suatu saat kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tidak akan ada yang hidup selamanya dalam kehidupan ini. Tidak akan ada yang kekal abadi dalam kehidupan dunia ini jamaah sekalian. Jikalau seandainya ada orang yang akan hidup kekal abadi sampai hari kiamat, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling berhak untuk hal tersebut. Tapi bersamaan dengan itu Allah berfirman kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, suatu saat kamu akan menjadi mayat, kamu akan meninggal, dan mereka semuanya juga suatu saat akan menjadi mayat, semuanya akan meninggal. Kalau Nabi pun akan meninggal, kalau Nabi pun meninggal, ya, kalau Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal, kira-kira siapa orang selain dari beliau yang akan hidup kekal dalam kehidupan ini? Tapi sayang, seribu sayang jamaah, gemerlapnya kehidupan dunia, angan-angan panjang yang ada di dalam benak kita sering menjadikan kita lalai akan hakikat perjalanan menuju ke negeri akhirat. Sering menjadikan kita lalai bahwa suatu saat kita akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, kematian adalah peristiwa yang menjadikan banyak orang itu terperanjat di saat tatkala datangnya malakul maut menghampiri dirinya, di saat-saat terakhir sebelum dia meninggal. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia, sibuk dengan segala kemewahan yang dia usahakan dan dia upayakan dalam kehidupan dunia. Tak sadar dia, ternyata sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, inna Dawud alaihi salatu wassalam kana ghayuran li ahlihi fa kharaja yawman min baitihi wa aghlaqa babahu wa ahkama ighlaqa. Adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi dan raja yang sangat pencemburu terhadap keluarganya. Suatu hari dia keluar meninggalkan rumahnya karena suatu urusan, meninggalkan istananya, dia mengunci kamarnya. Iya, dia mengunci kamarnya dan memperkuat kuncinya. Kemudian dia keluar. Betapa terperanjatnya dia, betapa kagetnya dia di saat tatkala dia kembali ke rumahnya. Dia buka pintunya, dalam keadaan ada seorang lelaki yang berdiri di tengah rumahnya. Maka Nabi Daud bertanya, man anta wa manil ladzi jaa bik? Siapa engkau dan siapa yang memerintahkanmu datang ke rumahku ini? Masuk. Sesuatu yang sangat mengherankan. Maka Nabi Daud bertanya, man anta? Siapa engkau dan siapa yang memerintahkan engkau datang ke istanaku ini? Maka lelaki itu menjawab, ya Daud, ana alladhi la yahabul muluk, ana alladhi la atruku baban lil istizan, ana alladhi idza amarani rabbi bi amrin fa'alt, ana alladhi aqumu bi qabdi arwahil alamin. Wahai Daud, sayalah makhluk yang tidak pernah takut dan gentar terhadap para raja. Wahai Daud, sayalah makhluk yang tidak pernah membuka pintu meminta izin kalau saya sudah datang. Wahai Daud,
Saya lemah. Jika Tuhanku memerintah terhadap suatu perintah, saya tidak akan membangkang terhadapnya, pasti saya laksanakan. Sayalah makhluk yang ditugaskan oleh Rabbku untuk mencabut roh alam semesta ini. Maka sadarlah Nabi Daud bahwa yang berdiri di hadapannya adalah malakul maut yang siap untuk mencabut rohnya. Maka tatkala itu Nabi Daud alaihi salatu wassalam berkata, "Da'ni uwaddi'u fiha ahli." Biarkan saya sejenak, berikan waktu, berikan kesempatan sebentar saja untuk saya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku, mengucapkan selamat tinggal kepada anak dan istriku. Maka lelaki itu berkata, "Ya Daud, madatil ayyamu was-sununu wal-layali wal-ajal." Wahai Daud, sudah berlalu hari-harimu, malam-malammu sudah kamu habiskan, tahun demi tahun sudah kamu lewati, dan saat ini telah tiba ajalmu. Tidak ada lagi waktu untuk meminta izin. Maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam illa an kharra sujada, kecuali hanya langsung bersujud kepada Allah, dan malakul maut sudah mencabut roh beliau sebelum dia sempat mengangkat kepalanya dari sujud. Mana harta kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Daud? Mampukah menghalangi malakul maut? Mana pangkat dan jabatan kekuasaan yang begitu luas yang dimiliki oleh Nabi Daud? Mampukah mencegah beliau dari kematian? Mari kita renungkan bersama jemaah sekalian. Mana pasukan Nabi Daud yang begitu banyak? Mana para tentara dan penjaganya? Tidak ada yang mampu menghalangi malakul maut di saat tatkala Allah perintahkan dia untuk menjalankan tugasnya kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat, setiap orang, setiap jiwa itu sudah ada ajal yang ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Kapan datang ajalnya, kata Allah? La yastakhiruna sa'ah, tidak akan diakhirkan walaupun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak akan dimajukan ajalnya walaupun hanya sesaat. Malakul maut akan melaksanakan tugasnya tepat pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu untuk menghindar dan lari darinya? Ya, siapa yang mampu untuk menghindar dari kejaran malakul maut? Berapa banyak orang-orang berlari dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya, berlari dari satu dokter spesialis ke dokter spesialis yang lainnya. Berapa banyak orang yang berlari dari satu negara ke negara yang lainnya untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, jika Allah sudah tetapkan dia harus meninggal, maka malakul maut akan melaksanakan tugasnya tepat pada waktunya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan datang menjemput kalian, walaupun kalian berada di balik tembok yang sangat kokoh, walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh, walaupun kalian dijaga oleh para penjaga yang hebat, tidak akan ada yang bisa menghalangi malakul maut ketika dia datang menjemput ajal seseorang. Oleh karena itu jamaah sekalian, iya, kalau orang-orang hebat terdahulu, orang-orang salih, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para nabi dan para wali, mereka pun mengalami yang namanya kematian, kehidupan mereka pun berakhir. Maka kira-kira bisakah kita lolos dari sebuah peristiwa kematian ini? Ya, akankah kita lolos daripadanya?
Dan kira-kira apa yang akan diperbuat oleh malakul maut di saat tatkala kita menghadapi sakratul maut? Akankah Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita pada detik-detik terakhir sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia ini, jamaah sekalian? Perhatikan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saat-saat tatkala seorang hamba menghadapi sakratul maut, apa yang terjadi pada dirinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, kata Allah. Idza balagatit taraqi, tatkala nafas seseorang sudah sampai di kerongkongannya, malakul maut sudah mencabut rohnya secara perlahan, dan nafas sudah sampai di kerongkongan. Di saat tatkala dia sudah tersengal-sengal, ya, derita di atas derita yang tidak pernah dirasakan selama ini akan dirasakan di saat itu. Sekali-kali tidak, kata Allah. Ketika nafas sudah sampai di kerongkongan, wa qila man raq, maka ditanyakan, siapa yang bisa mengobatinya? Siapa yang bisa memberikan terapi untuk menyembuhkan penyakitnya ini? Wa dhanna annahu al-firaq, sementara orang yang akan meninggal ini sudah yakin betul bahwa ini adalah hari perpisahan. Inilah hakikat perpisahan. Perpisahan antara dirinya dengan kehidupan dunia, perpisahan antara roh dengan jasadnya yang selama ini dengan setia menemaninya, perpisahan antara dirinya dengan keluarganya yang dia cintai, perpisahan antara dirinya dengan harta bendanya, perpisahan antara dirinya dengan pangkat dan jabatannya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah yakin ini adalah hari perpisahan. Wal taffatis saqu bis-saq, kata Allah, dan kedua betisnya pun saling bertautan karena beratnya menahan sakit di saat tatkala dia menghadapi sakratul maut itu. La ilaha illallah. Berat. Ya. Demikian beratnya dia menahan sakit. Kedua betisnya bertautan, kata Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari ini engkau akan kembali. Peristiwa inilah jamaah sekalian yang menjadikan banyak orang-orang salih tidak bisa tenang di dalam tidurnya. Berapa banyak para ulama yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya di waktu malam, menangis, meratap, bermunajat kepada Allah, minta pertolongan dan kasih sayang Allah di hari-hari, di saat tatkala dia menghadapi sakratul maut itu. Inilah peristiwa jamaah sekalian yang menjadikan orang-orang beriman itu khawatir akan dirinya, sampai di mana perbekalannya, sampai di mana perbekalannya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yakin jamaah sekalian, kita semuanya yakin bahwa peristiwa itu pasti akan kita alami. Kita semuanya yakin bahwa suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Tapi yang menjadi permasalahan terbesar jamaah sekalian, ya, permasalahan terbesarnya adalah apa persiapan kita untuk kehidupan setelah kematian. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hidup bahagia dan tenang di alam kubur sehingga tidak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala? Apa persiapan kita yang akan kita bawa kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah di padang mahsyar nanti? Apa yang akan kita bawa kembali? Akankah dosa-dosa ini yang akan kita perhadapkan di hadapan Allah? Ini yang menjadi permasalahan jamaah sekalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an, betapa banyak orang-orang yang menyesal di ambang kematiannya. Berapa banyak orang yang menyesal
di saat-saat tatkala dia menghadapi sakratul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sampai tatkala datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, datang penjemputnya, sudah datang malakul maut, berdiri di atas kepalanya, siap untuk mencabut rohnya. Di saat itulah, pada peristiwa itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kehidupan saya. Ya Allah, tunda sejenak. Ya Allah, jangan sekarang. Ya Allah, berikan kesempatan sebentar saja. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga saya bisa beramal salih dari amalan yang saya tinggalkan dahulu. Saya mau salat ya Allah, saya mau bersedekah ya Allah, saya mau beribadah kepadamu ya Allah, saya mau melakukan kebaikan. Tunda sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga saya bisa beramal salih dari amalan yang saya sia-siakan dahulu. Tapi apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah jemaah? Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah permintaan belaka, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Siapa yang sudah datang ajalnya tidak akan mungkin ditunda lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, sekedar permintaan belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka sudah ada alam barzakh. Sudah ada pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Wa min waraihim barzakh. Di belakang mereka sudah ada alam barzakh, tempat mereka tinggal sampai datangnya hari berbangkit nanti. Akankah kita termasuk orang-orang yang menyesal itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripadanya. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal jamaah sekalian. Karena siapa yang menyesal di penghujung hidupnya, maka itu adalah penyesalan untuk selama-lamanya. Apa yang telah kita tinggalkan tidak akan kita kembali kepadanya lagi. Ya, kehidupan ini tidak akan berulang yang kedua kalinya. Kehidupan kita di dunia ini, inilah yang terbaik untuk kita. Inilah saatnya kita mempersiapkan bekal. Inilah saatnya kita beribadah. Inilah saatnya kita untuk beramal, mengumpulkan bekal. Karena ingat jamaah sekalian, kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah kebahagiaan kita di negeri akhirat. Dan kesengsaraan seorang hamba yang sesungguhnya adalah kesengsaraannya tatkala dia berada di dalam kehidupan akhirat. Kita berada di dalam perjalanan panjang, sementara tempat berlabuh dari perjalanan panjang ini hanya ada dua tempat. Salah satu dari dua tempat saja. Imma fil jannah, apakah dia di dalam surga, atau tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tergantung dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Semuanya tergantung dengan persiapan kita di dalam kehidupan ini sebelum semuanya berakhir. Maka dari itu jamaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Naam, dari Hani Maula Uthman radhiyallahu taala an, beliau berkata, Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, setiap kali beliau melihat kubur, pasti beliau menangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya, hatta yabulla lihyatah, sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Faqultu, maka kata Hani, saya pun bertanya kepada beliau, kepada Uthman bin Affan, tadhkurul jannata wal nar wa la tabki wa tadhkur
al-qabr fatabki. Wahai Amirul Mukminin, kenapa jika kamu mengingat surga dan neraka kamu tidak menangis, tapi ketika engkau melihat kubur, kamu mengingat alam kubur, justru engkau menangis? Apa yang menyebabkan itu, wahai Amirul Mukminin? Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysara min. Kata Uthman bin Affan, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya alam kubur itu adalah gerbang pertama untuk menuju ke negeri akhirat. Maka siapa saja yang selamat dari siksa di alam kubur, maka perjalanan setelahnya itu akan mudah bagi dia. Namun bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan di alam kubur, maka fama ba'dahu asyaddu min, perjalanan setelahnya itu akan lebih berat dari apa yang dia alami di alam kubur itu, wal iyadzu billah. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita dengan peringatan yang sangat besar. Adakah di antara kita yang mau menyadari perkara ini? Adakah di antara kita yang pernah sadar bahwa suatu saat dia akan dimasukkan ke dalam liang lahat, ruang yang sangat sempit, kemudian ditutup dengan tanah, ditemani dengan ulat dan belatung, yang menemaninya kain kafan dan amalannya. Kain kafan pun akan hancur bersama dengan hancurnya tulang belulang dan dagingnya. Yang tinggal adalah amalannya, yang menemani dia sampai datangnya hari berbangkit. Sementara jemaah sekalian, dia tidak tahu apakah itu amalan salih atau adalah amalan keburukan yang telah dia persiapkan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, subhanallah, kehidupan alam kubur itu adalah gambaran dari kehidupan yang sesungguhnya di negeri akhirat nantinya. Maka dari itu jemaah sekalian, ya, sebelum kita memasuki gerbang itu, masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, yang entah berapa lama lagi. Akankah Allah memberikan kesempatan itu beberapa tahun lagi? Atau mungkin sisa beberapa bulan? Atau mungkin sisa beberapa pekan? Atau mungkin sisa beberapa hari? Tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Itu adalah rahasia Allah. Yang jelas, kita semua pasti akan merasakannya, dan jatah hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Nah, yang terpenting bagi kita jemaah sekalian, manfaatkan setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini untuk bekal yang terbaik kita menuju ke negeri akhirat. Persiapkan, ya, manfaatkan setiap nafas yang kita keluarkan dan kita hirup, na'am, untuk kebaikan kita, maslahat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahannya kepada kita, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita di hari tatkala tidak ada lagi yang bermanfaat kasih sayangnya kecuali hanyalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di hari tatkala tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada seorang hamba kecuali hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tatkala tidak bermanfaat lagi harta benda, anak-anak keturunan, pangkat dan jabatan. Yang bermanfaat pada hari itu hanyalah amal salih yang akan kita bawa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruhnya, dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah dan jauhkan kami dari su'ul khatimah. Ya Allah,
mudahkan kami di dalam sakratul maut. Mudahkan kami di dalam sakratul maut. Ya Allah, berikan keberkahan ke dalam hidup kami dan berikan kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa memanfaatkan setiap detik nafas yang Allah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, untuk kebaikan, untuk amal salih, untuk perbekalan yang terbaik di negeri akhirat nanti insyaallah taala. Demikianlah jamaah sekalian, sedikit peringatan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap orang tua kami, pengurus Masjid Raya Makale ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk di tempat yang mulia ini. Sekali lagi demi Allah, bukan untuk menggurui dan bukan pula untuk menasihati, sekedar mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, karena sungguh peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.